Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari TI7A ya. Kali ini saya akan membuat manajemen proyek di Microsoft Project, mulai dari perencanaan sampai buat RAB. Nah, sebelum itu saya sudah menyusun apa yang akan kita rancang gitu ya. Jadi proyeknya itu adalah membuat aplikasi, suatu aplikasi, dan itu mulai dari menganalisa sistemnya seperti apa, requirement seperti apa, desainnya, pembuatan, testing, dan sampai di implementasi gitu ya. Langsung aja kita mungkin bikin dulu ini ya, project baru. Kita bikin project baru. Kita save dulu deh. Kita save dulu PTI 2024. Nah, oke. Kita akan buat kalender deh. Kalender proyek 2024 dah. Nah, just for information, jadi proyeknya itu akan berlangsung dari Januari sampai pertengahan Februari. Jadi kita perlu exceptionnya, mengecualikan hari-hari libur jika ada itu. Ini tanggal merah bulan Februari 2024 ternyata ada 3 gitu. Kita akan masukkan gitu ya. Bentar. Kalender proyek 2024. Sudah ada ya. Nah, tadi kita buat. Oke, kita tulis aja di sini misalkan Isra Miraj, dan itu ada di 8 Februari. Lalu tahun baru Imlek ada di 10 Februari. Satu lagi, ini adalah pemilu ya, pemilu 2024 ada di tanggal 14 Februari. Nah, oke, selanjutnya kita akan gunakan kalender tersebut ya. Kalender proyek 2024. Proyeknya kita akan mulai misalkan dari tanggal 21 Januari. Oke, selanjutnya kita akan membuat WBS yang telah kita rancang seperti ini. Jadi kita akan analisa dan desain sistem, lalu ada wawancara pengguna, membuat diagram konteks, membuat PFD, buat kamus data, membuat ERD, lalu dokumentasi, analisa dan desain sistem, desain aplikasi, membuat desain menu dan form entry, lalu buat
desain report, implementasi desain aplikasi, programming front end, back end, implementasi program, testing program, melakukan tes terhadap program, memberikan catatan perbaikan, implementasi testing, instalasi program, setting infrastruktur, lalu instalasi program ke komputer. Selesai. Tapi kan ini kita belum buat ini ya, kita harus bikin menu submenu. Ini kita ke tas, lalu sampai ini berarti. Oke, kita indent. Ini juga kita indent jadi submenu. Testing program ini infrastruktur. Oke. Setelah itu kita perlu memberi durasi ya. Ini misalkan wawancara pengguna itu 1 hari, membuat diagram konteks 1 hari, DFP cukup 1 hari. Lalu membuat kamus data, membuat IRI mungkin 2 hari. Ini dokumentasi 2 hari juga. 2 hari. Repo, desain aplikasi, programming selama 3 hari, implementasi program bisa 2 hari, testing 2 hari, catatan perbaikan 1 hari, 2 hari juga, setting infrastruktur 2 hari, instalasi komputer 1 hari ya. Nah, lalu kita ini akan dinamis nanti ya dari predecessor ini. Jadi kita akan buat polanya harus berurutan gitu. Jadi membuat diagram konteks ini harus setelah melakukan wawancara pengguna, dan itu caranya kita akan buat predecessor ke task name wawancara pengguna gitu, atau bisa langsung dari ID seperti ini. 6 7 9 11 salah 10 11 13 14 16 17 18 19 20 deh. Oke, setelah itu ini diagram terbuat ya. Ini menandakan harus saling berurutan gitu. Ini karena kita perlu informasi juga di sini, kita akan tambahkan ke resource. Ini kita akan buat dulu resource-nya di sheet-nya masing-masing. Jadi ini akan sesuai menunya ya. Jadi di sini ada analisis sistem, ini pekerja, inisialnya misalkan AS. Maksimal ini adalah jumlah pekerjaan sistem ini misalkan 2. Red, oh iya ini kita lupa, kita harus mengubah currency-nya jadi IDR. Karena ini rupiah.
Oke, misalkan 400.000 per hari. 400.000 per hari. Rated base kalender proyek. Lalu ada desainer. Halo, Mas Fajrul. Di area yang barusan itu terkait ini Mas ya. Desainer DS ada 2. Rate-nya misalkan 300.000 per day. Halo, Mas Fajrul. 300.000 per day. Halo, Rated Mas. project. Wait. Lalu ada programmer PR. Programmer ini misalkan 4 orang, 500.000 per day. Konsernya udah siap. Per day. Besok deh ya, sekarang kan Mas? Sekarang. Udah Mas, udah siap Mas? Programmer tester. Udah dong. Tester TS. Tester itu misalkan berdua. Halo, Bang Fajrul. Misalkan tester itu Bang Fajrul aktif nggak ya? Tapi kayaknya itu ya, yang di PR tadi yang berdua. Misalkan tester ini 300.000 deh. ada di duluan deh yang itu. 300.000 per day. Terus ada dokumentator. Dokumentator ini ada 2. 300.000 per day. Kalender proyek. Ada implementator. 2 orang juga. 400.000 per day. 400.000 per day. Oke. Udah semua. Kita tinggal gunakan di Gantt chartnya. Resource name, analisis sistem ini kita change date aja. Analisis sistem ini juga sama, kita bisa copy sih. Salah ding, copy ini. Nah, ini bisa dilihat ya di kanan bahwa diagramnya juga terupdate Gantt chartnya. IRD dokumentasi ini tugasnya dokumentator. Design from entry ini tugasnya desainer. Ini dokumentator. Lalu programming backend ini programmer. Ini dokumentator. Ini tugasnya tester. Dokumentator. Setting infrastruktur ini implementator. Infrastruktur komputer implementator. Oke. Udah ya. Ini kita harus sesuaikan sih jumlah pekerja. Ini misalkan analisis sistem itu resource unit itu 200, artinya 2 orang. Oh, salah deh. Ini kita malah ini ya.
malah mengcopy seluruhnya. Oke, ada di komentator ini ada 2 orang juga kan ya. Komentator ada 2 orang. Desainer itu ada desainer ada 2. Ini nggak apa-apa, nanti kita akan fix dengan auto schedule. Desainer init komentator. Komentator programmer ini ada berapa programmer? Ada 4. Programmer ada 4. Tester ini ada 2. Implementator ini ada 2. Oke, mantap. Ini tinggal kita fix saja schedule. Oke, selanjutnya kita akan melihat RAB nya. Kita akan buat RAB. Nah, ini total dari bukan total dari harga ya, pengeluaran. Ini kita hitung dulu ya, sudah sesuai atau belum. Analis sistem ini 400.000 per hari, dan ini digarap oleh 2 orang. Nah, ini udah sesuai ya, karena 2 orang itu berarti 800.000. Ini dalam 1 hari. Ini dalam waktu 2 hari 1.600.000, berarti 800 dikali 2 ya. Ini udah benar juga. Dokumentator itu 300.000, dan ini 2 hari. Dokumentator yep. Dokumentasi analisa sistem. Dokumentator 300.000 berarti 600.000 per hari dikali 2 hari 1.200.000, betul. Ini kita lihat programmer itu kan 4 orang dikali 500, 4 orang 500.000 kali 4 6 juta selama 3 hari, berarti 2 juta per hari. Oke, betul. Sepertinya udah sesuai, guys. Ini kita tinggal tampilkan aja total project summary task-nya. Nah, ini dari proyek MPTI 2024 ini menghabiskan waktu 24 hari, dan ini tuh menelan biaya sebesar 19.800.000 ya. Kita bisa lihat juga ini di sini untuk Gantt chart-nya. Ini kita proyek ini step by step itu dilakukan dengan sistem sampai ke implementasi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.